Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu. Ridho ilah wa syafa'ati Rasulillah. Ala hadini kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyadihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakilin. Summa ila hadratin jami'il awliya illah min al-qutab wal awtad wal najab wal ghuth wal abdal. Summa wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadratin masyayikhina wabil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di ayat ke-35 dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innaka sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Fa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahu samawati was-sam'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala tastati'una sabila.
Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-35 Allah berfirman, surat Al-Isra, wa auful kaila, dan sempurnakanlah timbangan, takaran, yakni engkau harus menepati takaran idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Apabila engkau menakar untuk orang lain, dan timbanglah juga apabila engkau menimbang dengan kistos, yakni timbangan yang benar, mustaqim, timbangan yang benar yang tidak condong kepada satu pihak, akan tetapi kedua ujungnya menjadi lurus sepadan tanpa kemiringan. Dalika, itulah, yaitu penempatanmu dan konsistenmu dalam takaran dan timbangan itu, khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih utama dan dapat menarik bermacam-macam kebaikan di dunia, dan lebih baik akibatnya, yakni dampak dan hasilnya di akhirat. Jadi dagang yang pakai timbangan, Bapak Ibu, itu latihan bersikap adil, ya. Jangan kalau lagi kulaan di banyak-banyakin timbangannya, begitu jualan dikit-dikitin timbangannya. Harus sama, yang adil. Malah kalau bagus, ketika orang beli ditambahi dikit. Jadi harganya udah termasuk nambahi dikit itu. Supaya orangnya senang, supaya kita nggak salah. Karena timbangan ini, kalau kita sembrono, Bapak Ibu, dulu kaumnya Nabi terdahulu, kaum Nabi siapa itu? Yang suka apa mengurangi timbangan. Itu termasuk yang dilaknat sama Allah. Kaum Nabi Lut itu LGBT, itu juga diazab. Kaum Nabi Soleh itu apa membunuh unta yang diwasiatkan untuk dipelihara. Kaum Nabi Musa ya menentang nabinya. Kaum Nabi Yahya membunuh nabinya. Lalu ada kaum Nabi, saya lupa nabinya siapa ini, yang suka me, apa, mengurangi timbangan. Itu setara dengan kaum-kaum yang lain yang dibinasakan sama Allah. Jadi jangan sembrono, harus adil ketika dagang. Ini termasuk sesuatu yang diwasiatkan sama Allah di Quran soalnya. Dan termasuk yang diadab sama Allah ketika menyalahi timbangan ini. Karena Allah ini sangat sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ibadah ibadah sosial ini, muamalah, bisa lebih tinggi nilainya sama Allah dibanding ibadah mahdoh. Sholat, puasa, haji itu kalau salah sama Allah, tobatnya gampang. Tapi kalau salahnya ini sama manusia, nah ini agak susah buat tobatnya. Karena itu harus dijaga, Bapak Ibu, ya. Karena saya melihat banyak orang soleh. Saya kemarin ada alumni di training ngomong begitu. Uang saya ini 100 miliar Pak asetnya. Kemudian dihabisin sama orang-orang yang saya muamalah sama mereka. Dan mereka orang-orang baik. Ustadz-ustadz juga. Satu kelompok dengan beliau yang sangat religius. Tapi ya itu, nggak amanah. Jadi seringkali orang ini kalau ibadah sama Allah sangat diperhatikan. Sangat hati-hati syariatnya. Sampai sedetail itu. Tapi urusan muamalah sama manusia, sembrono. Utang nggak bayar. Nanti timbangan dilebihin. Nanti investasi bodong. Naudzubillah min dzalik, apa itu? Satu umatnya nabi-nabi ini hanya gara-gara urusan mengurangi timbangan diadab sama Allah, dihabiskan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Jadi kalau timbanganmu benar itu jauh lebih utama bagi Allah, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Akibatnya akan sangat baik. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Dan janganlah engkau menuruti, wahai orang mukmin yang yakin dan menginginkan sampai kepada kedudukan tauhid, sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jadi jangan ikut-ikutan yang sesuatu yang kamu nggak tahu.
yakni sesuatu yang tidak terjangkau oleh pengetahuanmu, baik yang diajarkan maupun yang diperkirakan sendiri. Karena engkau pada hari pembalasan nanti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau katakan tanpa ilmu itu. Dan engkau memberanikan diri mengamalkannya dengan anggota tubuhmu, lalu engkau mengajarkannya secara kira-kira. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, di mana Allah menyebutkannya terlebih dahulu karena kebanyakan fitnah dan dusta dimulai dari pendengaran. Dan penglihatan, di mana seseorang terjerumus ke dalam fitnah dan kehancuran rata-rata disebabkan oleh penglihatan mata. Dan hati nurani, di mana ia adalah menjadi sumber ditimbulkannya banyak dusta dan tipu daya. Semua itu, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu, pastilah pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga menjadi tuntaslah ketika anggota tubuh itu setelah diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya, kemudian pemiliknya akan dihakimi di hadapan segenap makhluk oleh Allah. Ya, jangan melakukan sesuatu ikut-ikutan ya. Saya ngaji ini coba ya Bu, niatnya bukan untuk saya pinter lalu ngajarin Anda, bukan. Karena bukan bidang saya. Saya cuma menjalankan amanat guru saya untuk membaca. Jadi saya cuma membaca bareng sama Anda. Saya nggak berani ikut menafsirkan, nggak berani ikut ngasih penjelasan yang di sini nggak ada kecuali saya tahu benar. Jadi makanya Anda lihat saya cuma baca aja nih. Karena saya niatnya untuk baca bareng sama Anda ya. Ya karena itu, karena kita jangan ikut komentar, jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita nggak benar-benar paham gitu ya. Walaupun saya lumayan lumayan tahu, saya dulu pernah ngaji, tapi kan bukan spesialisasi saya. Saya tahu banyaknya di bidang psikologi, psikologi agama itu oke. Tapi kalau benar-benar ilmu tafsir, hadis, saya nggak berani ikut komentar. Walaupun saya lumayan tahu ya, karena ngaji, karena belajar dulu. Cuman nggak berani ikut-ikut ngasih apa komentar atau apalagi Anda tanya lalu kemudian saya ikut-ikutan jawab yang itu bukan bidang saya, itu menurut saya nggak baik. Ikutlah sesuatu yang Anda tahu. Yang nggak tahu jangan ikut-ikutan. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah engkau berjalan, wahai pencari kesempurnaan tauhid dan makrifat di bumi ini yang memang diciptakan untuk menghinakan diri dan kehancuran, untuk bertawaduk dan khusyuk. Jangan berjalan di bumi dengan sombong, yakni besar diri dan angkuh. Bagaimana bisa engkau bersikap angkuh dan sombong, wahai manusia hina yang diciptakan dari air yang hina? Innaka lan tahriqal ardo, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dengan kekuatan dan tenagamu yang besar. Walan tablughul jibala, dan engkau tidak akan menjulang ke gunung dengan keangkuhan dan kesombonganmu itu. Itulah dengan ketinggiannya, yakni untuk masa yang selamanya, sehingga engkau merasa lebih tinggi dari orang-orang di bawahmu. Singkatnya, jangan sombong dan angkuh, wahai orang yang tak berdaya dan lemah dengan kelemahanmu dan pendeknya umurmu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu, yakni larangan-larangan itu dari ayat janganlah engkau mengadakan Tuhan selain Allah, ayat nomor 22, hingga ayat ini, yaitu jangan sombong, kejahatannya itu di mana telah jelas dan nyata sebagai kejahatan, bahkan di sisi Tuhanmu. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci, juga dilarang dan dimurkai. Ya. Ayat 22 semuanya agak panjang ya, harus sama orang tua yang baik, jangan menyekutukan Allah, gitu kan. Kemudian terakhir tadi, jangan mengurangi timbangan, dan terakhir jangan sombong. Karena semua itu akan dimurkai oleh Allah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka. Itulah aturan-aturan telah tersebut dari awal hingga ayat ini sebagian yang diwahyukan padamu oleh Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk mendidikmu dan mendukung misimu. Minal hikmati, berupa hikmah yang sempurna, yang wajib dipatuhi dan diikuti oleh orang yang hendak menapaki jalan tauhid.
yang ia dibangun di atas kesempurnaan akhlak, adwar dan syu'un. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Diulang lagi sama Allah ini. Dan sebagian besar larangan-larangan dan pantangan-pantangan itu, yaitu jangan menyekutukan Allah. Kita berlindung pada Allah darinya. Oleh karenanya Allah mengulanginya lagi untuk memantapkan, meyakinkan, dan bahkan mengkhususkannya untuk kekasihnya. Di mana dia berfirman, janganlah engkau mengadakan bersama Allah yang maha sendirian, maha tunggal, yang disembah dengan hak dan kelayakan. Janganlah engkau mengadakan bersama Allah Tuhan yang lain yang disembah seperti dia disembah. Kalau engkau mengadakan Tuhan lain itu, fatulqa fi jahannama malumam madhura. Nanti engkau akan dilempar ke dalam jahanam yang sangat jauh dan hina itu dalam keadaan tercela, di mana engkau nantinya mencela dirimu sendiri dengan berbagai celaan sebab hilangnya tauhid yang dapat menyelamatkan dari berbagai bentuk siksa dan hukuman. Juga dijauhkan dari rahmat Allah serta keluasan anugerah dan kebaikannya. Apakah kamu menyangka, wahai orang-orang musyrik yang sombong, bahwa Allah yang Maha Mulia dengan selendang keagungan dan keangkuhannya mengunggulkan kamu daripada dirinya? Afa asfakum rabbukum bil banina, kemudian dipilihkan untuk kamu, yang dikhususkan, diistimewakan oleh Tuhanmu dengan anak laki-laki yang menjadi anak termulia dan terhormat. Wattakhadha minal malaikati inatha, dan dia mengambil untuk dirinya sendiri anak-anak dari golongan malaikat perempuan yang memiliki kurangan akal dan agama. Innakum lataquluna qaulan azima. Sungguh kamu, wahai orang-orang yang berlebihan dengan kenekatan kesengajaanmu kepada Allah itu, dengan melancarkan omong kosong yang batil itu, benar-benar mengatakan tentang Allah ini perkataan atau fitnah yang besar dosanya. Allah benar-benar maha kuasa dari apa yang kamu ucapkan. Menisbahkan adanya anak-anak kepada yang maha kekal, yang suci dari sepadan merupakan tindakan yang sangat buruk dan tercela. Lebih tercela lagi menisbahkan makhluk-makhluk perempuan padanya, kemudian menggolongkan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang paling mulia kepada jenis kelamin perempuan yang mereka sendiri merendahkan. Ini malah perbuatan sangat keji terhadap Allah dan berlebihan terhadap hamba-hambanya yang tulus. Karena itulah Allah menganggap perkataan keji semacam ini dosa besar. Kemudian Allah SWT berfirman untuk menegur mereka dan mencela serta memberikan isyarat supaya mereka mengakhiri kesesatan kelaliman mereka. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Dan sungguh kami telah mengulang-ulang dan jelaskan berulang kali akan kejinya perkataan semacam itu, yakni menisbahkan adanya anak pada Tuhan yang maha kekal dan disucikan zatnya dari adanya keluarga dan anak. Di dalam Al-Quran ini yang diturunkan sebagai petunjuk bagi pelaku kejahatan kesesatan, agar mereka selalu ingat, yakni supaya mereka mengingat, mengambil pelajaran dan waspada akan konsekuensi buruknya dan dampaknya, meski mereka tetap saja tidak mau mengingat-ingat dan waspada. Akan tetapi wa ma yaziduhum illa nufuro, tidaklah menambah penjelasan berulang-ulang peringatan keras ini kecuali lari dan berpaling dari kebenaran serta terus-menerus dalam kebatilan mereka. Sudah dibilang berkali-kali, tetap saja mereka bertahan pada kebatilannya. Qul law kana ma'ahu ila alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk menekan, mencela, jika di selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang serupa dengannya, sebagaimana mereka katakan dan tuduhkan, wahai orang-orang musyrik, di mana mereka berhak, di mana Tuhan itu mereka bilang berhak disembah, layak untuk tujuan ibadah sebagaimana yang kamu kira, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari dan pasti menuntut kepada memusuhi Tuhan yang mempunyai arsy, agar mereka sampai ke sana menguasai kerajaannya, sebagaimana biasa dilakukan oleh sesama penguasa. Karena kalau Tuhan-Tuhan itu tidak kuasa melawan menghadapi dia, berarti mereka tidak serupa dengan dia, sehingga mereka tidak berhak disembah seperti dia sama sekali. Jadi kalau memang ada Tuhan-Tuhan lain, pasti Tuhan-Tuhan lain itu akan berantem dengan Tuhan yang sudah ada gitu.
Buktinya mereka diam saja. Artinya ya memang nggak ada Tuhan yang lain selain Allah. Karena wataknya penguasa itu nggak rela ada penguasa lain gitu kan. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabiro. Maha suci dia Allah, yakni dia mensucikan dirinya dengan sangat kuat dan mengkuduskan dengan kudus sekali. Dan maha tinggi dia, yakni maha tinggi dan maha agung dia dari apa yang dikatakan mereka, yaitu orang-orang zalim berlebihan ceroboh terhadap dirinya dengan mengadakan penyerupa untuk Tuhan dan pembanding yang sepadan dengannya dengan benar-benar luhur dan agung, yakni dengan keliruan yang paling tinggi yang tidak terjangkau akal karena memang tidak ada yang mewujud kecuali dia dan tidak ada Tuhan selain dia. Bagaimana kamu lupa dan heran dengan dalil-dalil keesaan dan hak dan bukti yang hak dan bukti-buktinya. Wahai orang-orang sesat dan menyesatkan, padahal kamu telah tergariskan dengan naluri kemakrifatan dan tauhid. Dan di saat yang sama, tusabbihu lahus samawatu wa lahus samawatu sab'u. Pada saat yang sama bertasbih kepada Allah yang mensucikan dirinya dari sekutu anak sepadan dan penyanding. Langit yang tujuh yang bertingkat-tingkat mengawang berlapis-lapis dan tersusun dengan aturan yang paling sempurna dan menakjubkan. Dan semua isinya berupa planet-planet yang berbeda-beda warnanya, bentuknya, posisinya, rotasinya, dan jejak-jejaknya. Dan semua makhluk menakjubkan yang ada di dalamnya dan ciptaan serta tanda-tanda aneh yang hanya kita ketahui secara mikro saja, tidak secara makro. Semuanya itu menunjukkan keesaan pencipta, Al-Muzhir, dan pembuatnya, Al-Bari, wal ardu, dan juga bumi seisinya berupa tumbuhan, mineral bumi, dan hewan-hewan yang tidak bisa dihitung keseluruhannya, ya oleh lisan manusia yang mampu menghayati dan merenungi karya-karya Al-Haq dan tergariskan untuk menyembah Al-Haq dan mengenalnya. Wa mang fihin, dan siapa saja yang ada di dalamnya, yaitu para malaikat dan as-sakolain, manusia dan jin yang semuanya diciptakan di atas fitrah penyembahan kepada Al-Haq serta makrifatnya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan singkatnya tidak ada sesuatu pun yang tidak ada satu pun yang disebut dengan sesuatu yang memiliki ukuran wujud melainkan ia bertasbih dengan memujinya, yakni mensucikan dan mengkuduskannya dari terkombinasi dengan kebaruan dan kemungkinan yang sebagiannya dengan dalil keadaan sebenarnya dan sebagian lainnya dengan dalil teori, terutama dari tanda-tanda kemungkinan terkuat, yaitu pembiakan wujud. Walakilla tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak mengerti, yakni tidak memahami, wahai orang-orang yang terlena dalam kedunguan dan kesesatan, tasbih mereka, karena kamu tidak sibuk dengan penghayatan perenungan akan karya-karya Al-Haq, bertafakur terhadap ayat-ayatnya, kamu malah mengingkarinya dan tetap mencelanya karena durhaka dan sombong. Kamu juga menyekutukan Allah, naudzubillah min dalik, dengan oknum-oknum yang serupa, dengan oknum-oknum yang kamu sembah itu. Sebab itulah kamu harus menerima siksa dan hukuman yang amat pedih. Dan Allah pun menghancurkan mereka. Innahu kana haliman ghafuro. Sesungguhnya dia Allah Maha Penyantun, dia tidak menyegerakan pembalasan penghukuman dengan harapan kamu akan menyadari dan kembali padanya dengan cara bertobat dan menyesal secara tulus sehingga dia mengampuni kamu. Dia sungguh Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertobat yang mau berpulang padanya dengan membawa penyesalan dan keikhlasan yang utuh bagaimanapun besarnya kesalahan mereka dan menggunungnya kedurhakaan mereka. Kita pause dulu apa itu? Saya mau ke toilet sebentar. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sebentar, ini slide saya ngadet. Waduh.
Flatnya tiba-tiba ngadat, Bapak Ibu. Saya baca chatnya dulu sebentar. Ada yang tanya nggak? Oh, kaum Nabi Syuaib yang urusan timbangan ini. Ya, ya. Jadi tidak hanya menyekutukan Allah yang bisa bikin dimurkai Allah, termasuk urusan dagang itu bisa dimurkai sama Allah. Baik, kita lanjut. Dan termasuk daripada sempurnanya kebaikan hati kami padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, dan seriusnya penjagaan dan perlindungan kami padamu, idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Quran dan tenggelam pada dalamnya petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyaratnya, dan engkau menyelami arus samudranya untuk mencari faedah-faedahnya yang langka, kemudian setelah habis dalam ketenggalaman dan kenikmatanmu terhadapnya, engkau menjadi lenyap dari kesadaran dirimu dan perhatian terhadap ikhwalmu sendiri. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Maka kami adakan antara engkau dan kaummu yang tidak beriman kepada akhirat itu dan tidak meyakini adanya pembahasan di dalamnya, kami jadikan dinding yang tebal, hijab, penutup dan padat yang tidak terlihat, yang menghalangimu dari penglihatan musuh-musuhmu yang menginginkan celakamu, padahal mereka pun tidak bisa melihat dinding itu. Sa'id bin Jubair, semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa ketika turun ayat Tabbat siada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, istrinya datang membawa sebuah batu untuk dilempar pada Rasulullah ketika beliau duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu ia bertanya, di mana temanmu? Aku mendengar ia pernah bersair menyindirku. Abu Bakar menjawab, temanku tidak pernah bersair. Kemudian Abu Bakar berkata, ia tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Beliau menjawab, ada malaikat yang selalu menghalangiku dari musuh-musuhku. Aku melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatku. Dan waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Dan bagaimana tidak bisa orang kafir itu terhalang dan tertutup dari rahasia-rahasia Al-Quran dan keindahan lantunan-lantunannya, karena kami jadikan, yakni kami tutupkan pada hati mereka dengan tutup dan sumpal yang tebal yang dapat menghalangi mereka untuk mengerti dan memahami maknanya. Dan kami jadikan pada telinga mereka sumbatan, yakni rasa sulit dan beban yang menghalangi mereka dari kemudahan mendengarkan lafaz-lafaznya sampai merenungi dan menghayati maknanya. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufuro. Dan sebab alotnya sumpal dan tebalnya sumbat pada mereka ketika engkau menyebut nama Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, yakni dia saja tanpa disertai penyebutan Tuhan-Tuhan mereka, mereka berpaling ke belakang seraya berbalik dengan rasa benci dan melarikan diri dan marah-marah padamu. Dan janganlah engkau peduli, wahai Rasul yang paling sempurna, kepada mereka itu dan kepada adanya mendengarnya mereka atau tidak, dan jangan pula menoleh ke arah mereka, karena nahnu a'lamu tas bima tastami'una bih tastami'una bihi, kami lebih mengetahui keadaan mereka, bagaimana mereka mendengarkan, yakni mereka sengaja menentukan arah mendengarnya mereka yang berupa ejekan dan olok-olok. Idza yastami'una ilaika, sewaktu mereka mendengarkan engkau, dan bagaimana mereka tidak mengejek mengolok-olok. Wa idhum najwa na, wa idhum najwa id yaqulu dzalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Mereka berbisik-bisik
Mereka pura-pura mendengar engkau, padahal mereka berbisik-bisik, yakni mereka mereka menyimpan kebencian dan kutukan kepadamu dalam hati mereka dan mengolok-olokmu. Ingatlah, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata seraya durhaka dan angkuh terhadap orang-orang tulus dan bertauhid. Mereka berkata, tidaklah kamu mengikuti, yakni wahai orang-orang sesat, kamu tidaklah menuruti kecuali terhadap seorang laki-laki yang terkena sihir. Ini sindiran mereka pada para pengikut Nabi. Dan lalu perkataan, jadi dia menuduh Nabi terkena sihir, kemudian gila, perkataannya amburadul, akalnya hilang, berkata-kata sesuka hati, dan perkataan yang menyerupai perkataan orang-orang waras. Ungzur kaifa darabu lakal amsala. Lihatlah wahai sang Rasul yang melihat dengan nur Allah yang didukung olehnya, bagaimana mereka membuat untukmu perumpamaan yang sembarangan dan cacat karena parahnya kebingungan dan kegilaan mereka. Terkadang mereka menuduh engkau seorang penyair, terkadang penyihir, terkadang seorang dukun, dan kadang-kadang mereka menuduh engkau sebagai orang gila. Fadallu fala yastati'una sabila. Karena itu mereka tersesat dari jalan kebenaran pada setiap apa yang mereka tuduhkan padamu dan kepada apa yang kau datangkan berupa mukjizat yang paling hebat. Maka mereka tidak mampu menemukan untuk melecehkanmu dan menghina kitabmu. Adanya jalan yang terang dan terarah. Sebaliknya mereka menyerang dalam semua tuduhan mereka itu dengan serangan yang ngawur. Mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan saking asiknya mereka dalam kedunguan kesesatan mereka dan begitu parahnya penolakan mereka terhadap hakikat Al-Quran, mereka berkata seraya mengingkari dan heran untuk tujuan melecehkan dan mengolok-olok. Mereka berkata, apakah engkau apabila kami telah menjadi tulang belulang, yakni apakah kami yang dibangkitkan dan dihidupkan setelah menjadi tulang belulang yang remuk lebur, dan benda-benda yang hancur, yakni menjadi debu yang hancur lebur disapu oleh angin, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan, dibangunkan dari kubur-kubur kami sebagai makhluk yang baru, dan dikembalikan kepada penciptaan awal, tak ada tiruannya, tak ada yang berbeda sama sekali. Sungguh tidak mungkin. Dari mana kami bisa percaya ini? Itu pertanyaan mereka. Qul kunu hijaratan au hadidan au khalqam mimman yakburu fi sudurikum. Katakan wahai Rasul yang paling sempurna dalam membantah mereka untuk mencela dan menjatuhkan mereka. Jangan kamu ingkar wahai orang-orang sesat terhadap kebangkitan semacam ini dan malu akan takdir Allah pada segala sesuatu yang telah diperjanjikan untuk dijalani kehidupannya oleh mereka pada masa lalu. Karena hal itu tidak mengherankan dan aneh. Tetapi jadilah kamu batu yang lebih baik tidak bisa dihidupkan atau besi yang ia lebih jauh lagi. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau jadilah makhluk lain yang besar menurut pikiran kamu dan mustahil bagi pikiran kamu bisa hidup. Padahal Allah Maha Kuasa dan kudroh yang sempurna dan kekuatan yang paripurna. Dia Maha Kuasa menghidupkan, mengadakannya kalau irodahnya itu ta'aluk dan kemauannya untuk menciptakan, mengadakannya telah terjadi. Lalu setelah mereka dibuat tercengang karena mendengar argumentasi yang kuat tadi, dan demikian mereka kendor menerimanya, fasayaquluna mayyu'iduna. Mereka berkata, saya bertanya-tanya dengan maksud ingkar tentang kesengajaan Allah yang maha benar, maha mengadakan, dan maha mengembalikan. Siapakah yang akan menghidupkan kami kembali setelah kematian, setelah kami menjadi tulang belulang serta debu? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Katakan pada mereka, wahai Nabi, yang akan menghidupkan kamu kembali, yaitu Zat yang telah menciptakan kamu dan mengadakan kamu dari persembunyian ketiadaan yang pertama kali, dengan pengadaan dan penciptaan yang sama sekali baru, dan dengan tanpa tiada contoh dan materialnya. Jadi mengembalikan kamu lagi justru lebih mudah baginya daripada menciptakan kamu yang pertama kali. Setelah mereka mendengar penjelasan dirimu itu,
fasayun ghiduna ilaika fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Lalu mereka akan menggelengkan, menggerakkan kepala dan menggerakkan kepadamu, wahai orang yang didukung langsung oleh Allah, untuk menjatuhkan mereka itu yang bodoh dan keras kepala, yang sedang terjebak dalam kesesatan, kesombongan, dan kedurhakaan kepala mereka dengan tujuan ingkar mengolok-olok, dan mereka berkata sambil melecehkan, matahu, kapan kiamat itu akan terjadi? Padahal nabi-nabi pendahulu pernah menyatakan terjadinya kiamat sepertimu, namun belum juga terjadi. Dan kamu sekarang juga menyatakan yang belum juga terjadi. Ini hanya dalih kamu dan mereka, tidak nyata terjadi dan datang. Qul asa ayyakunu qoriba, katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, bahwa hari kiamat itu waktunya sudah dekat, yakni setelah tuntas perjalanan risalah dan penegakan agama dan telah sempurna pembentukan agama ini, waktu terjadinya pun dekat. Maka tunggulah, wahai orang-orang beriman yang yakin akan hari kebangkitan dan pengumpulan seraya penanti-nantian mengintai. Yauma yad'ukum fatastajibuna. Hari ketika kamu dipanggil oleh Allah untuk bangkit dan berkumpul, lalu kamu menyambutnya dengan patuh, senang dan meragu, bihamdihi, sambil memujinya dan mengakui kesempurnaan kekuasaannya dan besarnya kemampuan dan kekuatannya. Wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Dan kamu mengingat pada sepanjang hari itu beratnya kegundahan dan kegelisahan, sekiranya kamu mengira dan meyakini tentangnya bahwa kamu tidak berdiam, yakni kamu tidak singgah dan tidak tinggal pada kebangkitan pertama ini, kecuali hanya sebentar. Jadi begitu kiamat datang, kita akan merasa bahwa hidup kita di dunia ini sangat sebentar. Kamu akan mengira masa tinggalmu di dunia ini sangat sebentar dan singkat karena begitu banyaknya kesusahan dan kegelisahan. Sadaqallahul adzim, sadaqa Rasuluhul Karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-52. Kita lanjut Bapak Ibu dengan Al-Hikam. Hari libur kan Bapak Ibu ya. Kita Al-Hikamnya sampai hikmah yang ke-58 ya. Hikmah ke-58. Min alamati mautil qalbi adamul adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. A sign of the heart's death is the absence of sadness over the acts of obedience you have neglected and the abandonment of regret over the mistake you have made. Di antara tanda matinya hati adalah tiadanya rasa sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tiadanya rasa menyesal atas kemaksiatan yang kau lakukan. Jadi kalau kita udah tidak lagi sedih setelah maksiat dan tidak lagi sedih setelah kelewatan amal ibadah dan tidak menyesal ketika habis maksiat, nah itu berarti hati kita telah mati. Satu tanda bahwa hati kita telah mati. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Nabi bersabda, siapa yang merasa senang oleh amal baiknya
dan merasa sedih, menyesal karena berbuat dosa, maka ia seorang mukmin. Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika kami dalam majelis Rasulullah, tiba-tiba datang seorang turun dari kendaraannya dan mendekat pada Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraanku selama 9 hari. Maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari. Tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari, hingga lelah benar kendaraanku ini. Keperluannya hanya untuk menanyakan padamu 2 masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur." Lalu ditanya oleh Nabi, "Siapakah engkau?" Jawab beliau, "Zaidul Khair." Berkata Nabi, "Engkau Zaidul Khair, tanyakanlah kemungkinan sesuatu yang sukar itu, aku sudah pernah ditanyainya." Berkata Zaid, "Saya akan bertanya padamu tandanya orang yang disukai Allah dan tidak disukai dan dimurkai olehnya." Maka Nabi menjawab, "Untung, untung. Bagaimanakah keadaanmu kini, wahai Zaid?" Zaid berkata, "Saya kini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan, bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu. Dan bila aku ketinggalan berbuat baik, aku menyesal dan rindu pada kebaikan itu. Dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya." Maka Nabi bersabda, "Ya itulah dia. Andaikan Allah tidak suka padamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu. Dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa." Berkata Zaid, "Cukup, cukup." Lalu ia berangkat kembali di atas kendaraannya. Hanya untuk dapat ilmu yang sedikit pendek itu, beliau naik kuda, naik onta 9 hari. Ya itulah, ilmu itu semakin kita besar pengorbanannya, berkahnya semakin besar, manfaatnya semakin besar. Mungkin cuman sependek itu penjelasan Nabi. Tapi karena sesusah itu untuk dapat penjelasan sependek ini, saya yakin beliau berubah hidupnya. Beliau jadi dapat ilmu yang sangat bermanfaat walaupun cuma sedikit. Sementara kita kadang ngaji dengan konten yang sangat banyak, habis itu lupa karena ya ngajinya sambil santai, sambil nggak ada pengorbanan sama sekali ya. Jadi ya Bapak Ibu, ini ada kajian ilmiah tentang tumpulnya hati nurani karena terbiasa melihat kemaksiatan. Tadi dikatakan tanda matinya hati adalah habis maksiat nggak nyesel. Nah itu berarti hati nurani kita udah tumpul karena terlalu terbiasa melihat kemaksiatan. Ini penelitiannya, judul jurnalnya adalah "Do Violent Media Numb Our Consciousness?" Benarkah bahwa film atau game atau media yang penuh kekerasan itu membuat hati nurani kita jadi tumpul? Ini dikatakan, "The scientific evidence is compelling." Bukti ilmiah sungguh menunjukkan that viewing media violence has no cathartic effect. Bahwa melihat atau bermain game yang itu sifatnya kekerasan tidak memiliki efek katarsis. Katarsis itu apa? Melampiaskan gitu ya, sehingga kemudian jadi hilang gitu ya. Sebaliknya, the evidence is strong, bahwa bukti yang kuat mengatakan the exposure to media violence diminish the viewer's moral conscience. Jadi terekspos dengan media-media penuh kekerasan itu membuat hati nurani kita tumpul. By changing the viewer's psychological, emotional, cognitive reaction to violence. Dengan mengubah hati nurani kita tumpul karena dia akan mengubah reaksi kita, baik reaksi fisik, emosi maupun pikiran terhadap kekerasan itu. The consequences are that habitual viewers of violence are more likely to behave aggressively. Konsekuensinya, orang yang terus melihat kekerasan atau bermain game yang penuh kekerasan itu jadi memiliki sikap yang agresif and are less likely to intervene as bystanders when victims are being attacked. Dan ketika dia melihat ada korban kekerasan di jalan misalnya, dia akan cenderung diam saja, nggak mau menolong.
Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu ya. Jadi ya itu bahwa media atau game yang penuh kekerasan itu bisa berbahaya buat anak, buat kita. La ya'zumu la ya'zumu dzanbu indaka azamatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomahi zanbuh. Let no sin reach such proportion in your eyes that it cuts you off from having a good opinion of God. For indeed, whoever knows his Lord consider his sin as paltry next to his generosity. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berprasangka baik pada Allah. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah akan melihat dosanya kecil jika dibanding dengan kemurahannya. Jadi jangan sampai dosa kita yang besar dan banyak ini membuat kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Berprasangka buruk sama Allah. Merasa besarnya suatu dosa itu baik jika ia menimbulkan rasa tobat dan tidak mengulangi lagi selamanya. Tetapi jika merasa besarnya dosa itu menyebabkan kita putus harapan dari rahmat Allah, seolah-olah rahmat dan ampunan Allah tidak akan diberikan pada kita, maka perasaan demikian itu lebih berbahaya baginya daripada dosa yang telah dia lakukan. Jadi merasa putus asa dari rahmat Allah dan menganggap Allah tidak akan maafkan kita, itu lebih berbahaya dibanding dosa yang kita lakukan, dibanding dosanya itu sendiri. Sebab putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, dan itu hanyalah ada pada orang-orang kafir belaka. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Illal qaumil kafirin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin melihat dosanya bagaikan bukit yang akan menimpanya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di ujung hidungnya. Lalu Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mematikan kamu dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa lalu beristighfar, minta ampun, dan kemudian diampunkan bagi mereka itu. Jadi kalau kita nggak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu, kita malah akan dimatikan sama Allah, tetap masuk surga, tapi kemudian diganti dengan makhluk yang berbuat dosa, kemudian bertobat. Nabi bersabda, andaikan perbuatan dosa itu tidak lebih baik bagi seorang mukmin daripada ujub, yaitu sombong dengan kebaikannya, maka Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin pun berbuat dosa untuk selamanya. Karena ya itu, Bapak Ibu, kalau orang itu kadang-kadang nggak pernah berbuat dosa, beramal baik, terus jadinya malah ujub, malah bangga dengan dirinya. Jadinya malah sombong, dan dosa sombong, dosa ujub itu lebih besar dibanding maksiat yang dia lakukan itu. Sebab ujub itu menjauhkan seorang hamba dari Allah, sedangkan dosa itu menarik hamba mendekat pada Allah. Dan ujub merasa besar diri, sedangkan dosa merasa kecil dan rendah hati, rendah diri di sisi Allah. Jadi dengan berdosa itu dari rendah diri di hadapan Allah. Hikmah ke-60. La sohirota idha qobalaka an adluhu wala kabirota idha wajahaka fadluh. There is no minor sin when his justice confronts you, and there is no major sin when his grace confronts you. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapimu dengan keadilannya. Dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Nah ini, sekecil apapun dosa kita, kalau Allah menghadapi kita dengan keadilannya, Bapak Ibu, waduh, kita nggak selamat dah. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah melihat kita dengan pandangan rahmat, ainur rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang,
dan menghadapi kita dengan karunia-Nya, maka dosa besar itu pun akan diampuni oleh Allah. Nabi bersabda, la kabirota ma'al istighfar wala sohirota ma'al isror. Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar minta ampun. Dan tidak dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Yahya bin Mu'ad berkata, jika Allah menggunakan keadilannya, tidak berarti segala amal kebaikan. Dan bila Allah menghadapi karunia-Nya, maka tidak ada artinya segala dosa. Ya, jadi kalau Allah menghadapi kita dengan keadilannya, waduh, nggak selamat kita. Nggak ada amal kebaikan kita yang cocok diterima. Tapi bila Allah menghadapi dengan karunia-Nya, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Yahya bin Mu'ad dalam berdoa dia berkata, Tuhanku, jika Engkau masih mengasihiku, Engkau ampunkan semua dosaku. Tapi jika Engkau murka padaku, tidak Engkau terima amal kebaikanku. Jadi kalau Allah itu menghadapi kita dengan kasih-Nya, bahkan semua dosa kita pun akan diampuni. Tapi kalau Allah murka sama kita, bahkan amal baik kita pun nggak akan diterima. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.